Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini kita akan belajar mengenai switch. Kita akan belajar ARP table teman-teman. Jadi ARP adalah Address Resolution Protocol, yang artinya adalah itu untuk mencari sebuah alamat MAC atau MAC address. Oke, langsung saja kita ke contoh kasusnya. Di sini kita buat PC1 dan PC2. Di sini kita hubungkan. Terus di sini kita akan konfigurasi IP-nya. Kita jabarkan dulu untuk PC1 yaitu 192.168.1.1 dan PC2 192.168.1.2. Lanjut kita konfigurasikan di PC1 desktop, terus IP configuration. IP-nya adalah 192.168.1.1 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Terus kita ke PC2, IP-nya 192.168.1.2. Terus subnet max-nya sama. Oke, setelah dikonfigurasi, kita akan mencoba mengamati ARP table-nya, atau kita akan mencoba mengamati bagaimana paket-paket tersebut terkirim. Kita masuk pada mode simulation ini. Nah, pada simulation ini kita akan mencoba mengamati tahap-tahap paket yang dikirim ya teman-teman. Misalkan di sini kita akan coba mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Nah, dari PC1 ini belum tahu bahwa MAC address PC2 itu berapa. Kita coba lihat. Nah, jadi di sini PC1 mengirimkan MAC address-nya adalah FFFF ini, yaitu untuk semua device yang terhubung pada PC1 akan dikirimkan semuanya seperti ini ya teman-teman. Jadi karena belum tahu untuk MAC address PC2 itu berapa, jadi dikirimnya itu FFF seperti ini. Nah, untuk 006, 2A, 26, 3D, 8A ini adalah MAC address PC1 ya teman-teman. Kita coba cek untuk MAC address-nya di PC1, yaitu di bagian desktop, terus command prompt, kita ketikkan ipconfig/all. Nah, benar ya teman-teman, yaitu 0006, 2A26, 3D, 8A. Oke, kita lanjut. Jadi dari PC1 itu tadi mengirimkan paket ke PC2. Nah, di PC2 itu ini diterima. Nah, di PC1 itu dia akan mencoba bertanya apakah PC2 itu IP-nya adalah 1.2. Lalu di sini PC2 menjawab, yaitu iya, saya adalah PC dengan IP 1.2. Terus di sini akan dikasihkan MAC address-nya teman-teman, yaitu yang 0001 96D3 C1ED. Itu adalah MAC address untuk PC2. Setelah dapat MAC address-nya, lalu dikembalikan lagi ke PC1 membalas ya teman-teman. Nah, di sini setelah tahu IP address-nya dan MAC address-nya udah kenalan, berarti barulah dikirimkan paket ICMP atau paket ping ya teman-teman. Oke, dari setelah membalas ini kita kirimkan lagi paket ping ke PC2 dan PC2 menerimanya. Setelah menerimanya, yaitu dia mengirimkan kembali ke PC1. Jadi begitulah terbentuknya ARP ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa ARP apa saja yang sudah berkenalan dengan PC1. Di command prompt ini kita coba cek, yaitu ARP-A. Nah, bisa dilihat ya bahwa ini IP dari PC2 dan juga MAC address dari PC2. Di sini kita bisa buktikan apakah itu benar adalah MAC address-nya PC2. Kita cek di PC2, yaitu ipconfig/all. Sama ya teman-teman, MAC address-nya sama yang tadi. Jadi ini adalah bagaimana ARP table bisa terbentuk. Oke teman-teman, selanjutnya sekarang kita akan mengamati bagaimana ARP table terbentuk dengan menggunakan switch. Di sini kita masukkan saja switch-nya. Dan misalkan kita mempunyai 3 PC ya. Terus kabelnya bisa dihapus. Ini kita klik real time dulu. Oke, kita hubungkan menggunakan kabel dari PC1 ke switch, terus PC2 ke switch, dan PC3 ke switch. Nah, untuk PC1 dan 2 ini mereka sudah mempunyai IP ya teman-teman. Jadi sekarang kita konfigurasikan IP-nya untuk PC3, yaitu 192.168.1.3. Oke, terus kita isikan di IP configuration, yaitu 192.168.1.3, dan subnet max-nya masih sama.
Oke, sudah selesai untuk konfigurasi IP-nya. Di sini kita ke PC1, terus command prompt, kita ketikkan arp-a. Ini spasi ya teman-teman. Nah, di sini kosong ya, berarti belum ada yang mencoba berkomunikasi dengan PC1. Dan di PC2 kita cek juga arp-a. Oke, sama, belum ada yang mencoba berkomunikasi. Terus kita juga cek di PC3. Oke, belum ada juga ya teman-teman, karena emang PC3 baru dibuat. Oke, di sini kita akan mencoba mengamati lagi bagaimana ARP table itu terbentuk. Kita masuk pada mode simulation, kita bisa delete dulu. Di sini kita bisa hapus dulu untuk ARP table-nya. Di PC1 ini kita hapus ARP min D, terus ARP min A, sudah kosong ya. Terus kita ke PC2, kita juga hapus. Di sini kita cek dulu ARP min A. Oke, masih ada ya teman-teman. Terus kita hapus ARP min D. Terus kita cek lagi, udah kosong ya teman-teman. Di sini kita delete. Oke, di sini kita coba dari awal ya, yaitu PC1 mencoba berkomunikasi ke PC2. Nah, karena PC1 itu belum berkenalan dengan siapa-siapa atau belum berkomunikasi dengan siapapun, jadi ini akan dikirimkan paket ARP. Terus ARP tersebut itu akan dimasukkan ke switch dulu. Kemudian di switch akan diterima, terus akan dikirimkan ke PC1 dan PC2. Nah, nanti switch itu akan bertanya ke PC2 dan 3. Apakah kamu dengan IP 192.168.1.2? Oke, bisa dilihat ya, di sini PC3 tidak membalas karena IP-nya bukan 1.2. Terus di sini PC2 akan membalas ke switch, dan dari switch akan dikirimkan kembali ke PC1. Nah, setelah komunikasi ini, jadi MAC address tersebut sudah masuk pada ARP table ya. Setelah kenalan, setelah tahu MAC address-nya dan IP-nya berapa, di sini PC1 akan mencoba mengirimkan paket ICMP, artinya adalah paket ping. Di sini paket pingnya masuk ke switch, dan switch akan mengirimkannya ke PC2. Setelah diterima, PC2 akan mencoba membalas kembali ke PC1. Gitu ya teman-teman, untuk bagaimana ARP table bisa terbentuk menggunakan switch dan 3 komputer. Di sini kita juga bisa cek di command prompt, bisa dilihat ya bahwa di sini PC1 sudah berkomunikasi dengan PC2. Sekarang kita coba, di sini kita delete lagi, terus kita mencoba lagi, yaitu dari PC1 ingin berkomunikasi ke PC3. Di sini akan mengirimkan paket ARP lagi ya teman-teman, karena PC1 belum kenalan dengan IP 1.3. Oke, dari PC1 ke switch, dan dari switch akan dikirimkan ke semuanya. Nanti yang akan membalas itu PC3 ya teman-teman, karena dia adalah dengan IP 1.3. Terus PC3 ini akan membalas ke switch, dan dari switch itu akan mengirimkan kembali ke PC1. Oke, jadi setelah kenalan, udah tahu IP dan MAC address-nya berapa, baru dikirimkan paket ICMP ya, seperti tadi. Dari PC1 ke switch, terus dari switch ke PC3. Nah, di PC3 itu udah diterima, terus dibalas lagi ke switch, dan dari switch akan dikirimkan lagi ke PC1. Begitu ya teman-teman. Di sini juga sudah successful. Kita coba cek lagi di PC1. Kita ketikkan ARP min A. Di PC1 itu sudah berkomunikasi dengan IP 1.2 dan 1.3 ya teman-teman, yaitu PC2 dan 3. Terus di PC3 kita cek, di PC3 dia sudah berkomunikasi dengan PC1 ya, 1.1. Selesai ya teman-teman. Sekarang kita akan belajar untuk mengenal broadcast domain. Broadcast domain itu adalah mengirimkan ke semua device yang terhubung. Misalkan di sini kita coba hapus dulu untuk ARP table-nya. Di command prompt itu ARP min D, terus ARP min A. Oke, sudah. Terus kita ke PC2. Kemudian ARP min D lagi, terus kita cek ARP min A. Oke, selanjutnya ke PC3 yaitu ARP min D dan ARP min A. Sudah terhapus semua ya teman-teman. Terus kita delete lagi.
Kita coba dari PC1 berkomunikasi ke PC3. Di sini akan mengirimkan paket ARP lagi ya teman-teman. Nah, dari PC1 mengirimkan ke switch, dan dari switch akan mengirimkan ke semua device yang terhubung, yaitu PC2 dan PC3. Jadi seperti itu untuk yang namanya broadcast domain, yaitu mengirimkan paket ke semua device yang terhubung. Di PC3 menerima paketnya, lalu mengirimkannya ke switch, dan switch akan mengirimkan ke PC1. Setelah kenalan, PC1 akan mengirimkan paket ICMP atau ping ke PC3. Dan PC3 nanti membalas setelah menerimanya. Ini dibalas dan kembali lagi pada PC1 ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk broadcast domain. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.